Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ini kita akan lanjutkan pembahasan masih tentang anwa'ul ma'arif. Lebih tepatnya adalah isim ma'rifat dengan alif lam. Al-mu'arraf di al pada jenis ma'rifat yang kelima. Kita masih membahas tentang alif lam atau macam-macam ataupun jenis-jenis alif lam. Jenis alif lam yang pertama yaitu alif lam li ta'rifil ahdi atau yang kita kenal dengan alif lam ma'rifat. Kemudian terbagi menjadi yang pertama adalah ahdi zikri, kemudian yang kedua adalah ahdi zihni, kemudian ahdi khuduri. Lil ahdi al-khuduri. Baik, berarti yang masih tersisa di sini adalah untuk ahdi zihni dan ahdi khuduri. Kemarin kita sampaikan bahwasanya untuk jenis alif lam ahdiyah yang pertama itu adalah lil ahdi dzikri, yang kurang lebih di sini maksudnya adalah untuk menunjukkan bahwasanya isim yang dilekati oleh alif lam tersebut merupakan sesuatu yang sama dengan isim sebelumnya yang disebutkan tanpa ada alif lam. Sebagaimana yang disampaikan sebagai contoh oleh pensarah di sini dan juga oleh Ibnu Hisham juga di surat Nur, An-Nur ayat 35. Ya, masalun nurihi ka miskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun duriyun. Maka kata al-misbah dan kata az-zujajah, alif lam yang terdapat di situ adalah alif lam ahdi dzikri. Untuk menunjukkan bahwasanya al-misbah yang dimasukkan di sini adalah kata misbah yang disebutkan sebelumnya tanpa ada alif lam. Fiha misbahun. Kemudian juga az-zujajah di sini adalah sesuatu yang sama disebutkan di kata sebelumnya namun tanpa ada alif lam, yaitu kata fi zujajatin. Maka itu adalah fungsi dari alif lam lil ahdi az-zikri. Kita masuk pada jenis alif lam ahdiyah yang kedua, al-ba'u, yaitu ahdun zihniyun. Ahdun zihniyun. Kemudian alif lam ahdiyah yang kedua, al-ba'u, arti adalah ahdun zihniyun. Alif lam lil ahdi zihni. Ya, zihin artinya adalah benak pikiran. Wa huwa an yakuna madhulu al ma'luman ladal mukhatabi. Yaitu di mana kata yang dimasuki oleh alif lam ini ya, ma'luman telah diketahui ladal mukhatab oleh orang kedua, yaitu orang yang kita ajak bicara. Jadi antara kita dengan orang yang kita ajak bicara itu sama-sama paham siapakah person yang dimaksudkan yang sedang kita bicarakan. Contohnya adalah dalam kalimat ja'al qadhi. Hakim itu telah datang. Idza kana apabila bainaka wa baina mukhatabika, antara engkau dengan orang yang engkau ajak bicara itu ada ahdun. Ada ikatan, ada perjanjian. Fi qadin muayyanin. Untuk satu qadin, ya, satu hakim muayyan yang sudah tertentu, yang sudah kita pahami. Ya, maka ini adalah ya, alif lam lil ahdi az-zihni, atau yang jenis ini adalah yang sebagaimana kita kenal dengan alif lam ma'rifah, dengan ma'rifah definisi secara umum. Itu alif lam lil ahdi zihni. Jadi dulu kita mungkin pernah mendapatkan penjelasan bahwasanya di antara fungsi alif lam adalah untuk menunjukkan ma'rifah, itu biasa dimaknawi dengan ma'rifah yang ahdi zihni, untuk menunjukkan person tertentu yang antara kita dengan orang yang kita ajak bicara itu sudah sepakat person siapakah yang dimaksudkan. Ini yang dimaksud dengan idza kana bainaka wa baina mukhatabika ahdun fi qadin muayyanin. Ya, ketika antara engkau dengan orang yang engkau ajak bicara itu seolah-olah sudah ada perjanjian, kesepakatan tentang
qadin muayyan, ya, hakim tertentu yang sedang dibicarakan. Personnya yang mana? Kemudian contoh yang lain pada surat At-Taubah 40, Allah katakan, ishuma fil ghar. Nah, ketika huma, ya, mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, dalam perjalanan beliau berdua berhijrah ke kota Madinah, fil ghar, ada di gua. Maka al-ghar di sini adalah ghar yang sudah ma'ruf, yang diketahui oleh pemberi informasi dan juga penerima informasi, yaitu gua Tur. Kemudian alif lam ahdiyah yang ketiga, al-jimu, adalah ahdun huduriyun. Alif lam li ahdi al-huduri. Wa huwa an yakuna mashubu al-hadiran, yaitu di mana kata yang dilekati oleh alnya ini hadiran, menunjukkan waktu sekarang. Menunjukkan waktu sekarang. Kata yang dilekati oleh alif lam ini akan menunjukkan keterangan waktu hadir sekarang. Kaqaulihi ta'ala, misal pada firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma, pada hari ini. Ketika ayat ini turun tentunya menunjukkan waktu apa? Sekarang, itu pada hari tersebut. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. Maka tidak perlu lagi dikurangi dan tidak perlu lagi ditambah karena sudah sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku purnakan, ya, sempurnakan bagi kalian nikmati, nikmatku, yaitu nikmat beragama, nikmat menjalankan agama. Wa raditu lakumul islama dinan, dan aku ridhoi untuk kalian Islam ini sebagai agama. Maka tidak ada agama yang Allah ridhoi kecuali Islam, bagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang dimaksud dengan al-yauma, pada al-yauma akmaltu lakum dinakum, maksudnya adalah al-yaumu al-hadiru, hari ini. Wa huwa yaumu arafah, yaitu pada hari Arafah ketika haji wada. Li'annal ayata nazalat fihi, karena ayat ini, Al-Maidah ayat 3, turun fihi, di waktu tersebut. Maka itu adalah alif lam lil ahdi al-huduri, yaitu menunjukkan waktu sekarang. Al-yauma. Misalkan saya katakan al-yauma lam yahdur Muhammad. Ya, al-yaum lam yahdur Muhammad, hari ini Muhammad enggak hadir. Maka alif lamnya di situ adalah menunjukkan apa? Waktul hadir, yaitu hari ini. Maka itu adalah 3 macam alif lam ahdiyah, ada ahdil dzikri, ada ahdil dzihni, kemudian juga ada ahdil huduri. Yang mana masing-masing dari jenis alif lam ini kita kenal dengan istilah dan makna yang umum sebagai alif lam ma'rifah. Kita akan masuk pada alif lam jenis yang kedua, yaitu alif lam jinsiyah. Ya, alif lam jinsiyah, atau yang diistilahkan dengan alif lam li ta'rifil jinsi. Ya, asani yang kedua adalah li ta'rifil jinsi, atau yang kita kenal dengan alif lam jinsiyah. Wahyal lati tadkhulu, mungkin saya sampaikan untuk yang tadi dibaca Ivan Suwarsono, nampaknya redaksinya sedikit berbeda dengan apa yang ada di cetakan anak. Jadi mungkin yang saya baca adalah redaksi yang ada di cetakan anak, tapi intinya sama. Redaksi kalimat penjelasannya berbeda, namun intinya sama. Saya baca yang di tempat saya. Wahyal lati tadkhulu ala lafzil jinsi, yaitu alif lam yang masuk pada lafaz yang menunjukkan jenis. Libayani haqiqatihi az-zatiyati al-qa'imati fi dzihni, untuk menunjukkan hakikat az-zatiyah, ya, hakikat dari zat ataupun ya jenis benda tersebut, al-qa'imah fi dzihni, yang ada di benak pikiran kita. Duna ta'arrudi li afrodihi, ya, tanpa ta'arud, tanpa kemudian menunjukkan li afrodihi, bahwasanya itu mencakup semua individu dari jenis tersebut. Atau bahasa mudahnya, alif lam jinsiyah itu adalah semata-mata untuk menjelaskan jenis secara umum.
untuk menjelaskan jenis secara umum. Misalkan saya katakan air itu dingin. Saya katakan air itu dingin. Maka yang saya maksudkan dengan air itu dingin adalah jenis air. Jenis air. Maka jenis air secara umum itu kita jumpai dalam keadaan dingin. Kita jumpai air sungai dingin. Kemudian pokoknya air yang dijumpai oleh si pemberi informasi menurut dia secara umum itu dingin. Maka ini tidak menunjukkan bahwasanya semua air itu dingin, enggak. Ini tidak menunjukkan semua air itu dingin. Karena ada air yang kita rebus, air panas. Kemudian air yang terkena sinar matahari itu air panas. Maka alif lam jinsiyah ini hanya semata-mata menunjukkan apa jenis secara umum, tidak menunjukkan makna semua. Jadi kalau tadi misalkan ada orang mengatakan air itu dingin loh. Itu hanya menunjukkan apa maksudnya adalah secara umum. Secara umum air yang dijumpai oleh orang tersebut dia dapati dalam keadaan dingin. Bukan artinya semua air dan semua jenis air itu semuanya dingin. Maka itu adalah alif lam jinsiyah. Kurang lebih gambarnya demikian. Hanya semata-mata menunjukkan jenis secara umum. Dia menunjukkan hakikah zatiyah saja. Nah, kalau dibilang air air. Air yang kita kenal. Tapi kan kemudian tidak menunjukkan bahwasanya semua airlah yang dimaksudkan dalam kalimat yang disampaikan oleh pemberi informasi. Maka alif lam jinsiyah ini adalah hanya semata-mata menunjukkan jenis secara umum tanpa bermaksud untuk menunjukkan mencakup semua individu dari jenis tersebut. Contohnya adalah dalam kalimat ahlakan nasa ad-dinaru wa dirhamu. Dinar dan dirham membinasakan manusia. Dinar dan dirham itu membinasakan orang. Apa yang dimaksud dengan dinar dan dirham? Maksudnya adalah jinsuhuma, jenis keduanya. Walaisal muradu kulla fardin. Dan bukanlah yang dimaksudkan itu adalah setiap individu dari jenis dinar dan dirham. Fa inna minad dananiri wad darahimi ma yakunu zadan li sahibihi ilal jannah. Karena sesungguhnya ada minad dinar sebagian dinar dan sebagian dirham yang menjadi zadan bekal li sahibihi bagi pemiliknya ilal jannah untuk menuju ke surga. Jadi kalimat ahlakan nasa ad-dinar wa dirhamu itu maksudnya adalah secara umum. Secara umum yang namanya duit, harta itu bisa membinasakan manusia. Karena kebanyakan manusia ketika dikasih uang, dinar dirham ini gambaran ataupun perumpamaan untuk harta, itu biasanya dia akhirnya jadi lalai, kemudian tidak bijak dalam menggunakan harta sehingga harta ini membinasakannya. Tapi apakah maksudnya adalah semua harta? Jawabannya tidak tentunya. Ada pula harta yaitu dinar dan dirham yang ini oleh si pemiliknya, yaitu pemilik yang bijak dalam memanfaatkannya, itu malah menjadi bekal untuknya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ad-dinar dan ad-dirham dalam kalimat tadi itu semata-mata menunjukkan keumuman jenis. Bukan menunjukkan semua dinar dan semua dirham. Wa min amthilatiha dan di antara contoh yang lain adalah pada qauluhu ta'ala, semisal pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan kami jadikan kulla syai'in hayyin, segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Apakah kemudian alma air yang dimasukkan di sini adalah semua jenis air? Maka jawabannya tidak. Karena yang dimaksud dengan alma ini maksudnya adalah cuma menjelaskan secara umum jenisnya. Air jenis secara umum jenis air itu bagaimana? Yang terpetik dalam pikiran kita. Maksudnya adalah min hadhil haqiqah. Dari hakikat zatiyah dari air. La min kulli syai'in ismuhu ma'un. Bukan dari segala sesuatu yang namanya air. Air kopi, air teh, yang lainnya bukan itu yang dimaksudkan.
Nah, karena ini hanya semata-mata menunjukkan keumuman jenis, yaitu jenis air, bukan artinya semua air. Kemudian Allah jadikan yang hidup itu dari air kopi, air teh, tentunya tidak. Maka intinya untuk alif lam jinsiyah ini menunjukkan makna keumuman. Nah, secara umum jenis sesuatu. Nah, ini berbeda dengan halnya jenis alif lam yang ketiga, yaitu alif lam istighraqiyah. Alif lam yang ketiga adalah alif lam atau sebelumnya tadi ada tambahan contoh yang disebutkan yang termasuk dalam contoh yang lain untuk alif lam jinsiyah itu adalah di surat Yusuf. Ya, pada kata azibu, ya, azibu, akallahu dzibu, ya, dia dimakan oleh serigala. Maka kata azibu di situ ada alif lam, dan alif lamnya di sini menunjukkan alif lam jinsiyah karena mahnya menunjukkan semata-mata ya serigala. Ya. Serigalanya yang mana ya pokoknya serigala. Maka tidak ada keterikatan atau gambaran yang disepakati oleh si pemberi informasi dengan yang diberi informasi tentang serigala tertentu. Enggak, pokoknya ya serigala, dimakan serigala. Nah, serigalanya yang mana? Nah, ini enggak tahu, pokoknya serigala. Maka alif lamnya di situ adalah alif lam jinsiyah. Kemudian yang ketiga adalah alif lam istighraqiyah, yaitu lil istighraqi. Alif lam yang fungsinya adalah istighraq. Ya, dari kata istaghraqa yastaghriqu. Kurang lebih artinya adalah tenggelam. Ya, karena alif lam istighraqiyah ini selain menunjukkan keumuman jenis, juga menunjukkan mencakup keseluruhan individu dari jenis tersebut. Ya, kalau bahasa kita mungkin alif lam istighraqiyah ini adalah alif lam yang maknanya adalah semua. Jadi kalau alif lam istighraqiyah ini adalah alif lam yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita adalah maknanya semua. Wahya ad-dakhilatu ala wahidin minal jinsi li ifadatil istighraqi wasyumuli. Yaitu alif lam yang masuk pada salah satu dari jenis untuk menunjukkan istighraq. Istighraq yang menunjukkan makna semua, wasyumul dan mencakup. Untuk menunjukkan makna mencakup semuanya. Wa alamatuha dan ciri-cirinya adalah sihatu wuqu'i kullun mauqi'aha. Ciri-cirinya adalah kata kullun itu bisa mengganti kedudukannya. Bahasa mudahnya, ya, dia bisa alif lamnya ini bisa diganti oleh kata kullu. Ketika alif lamnya di sini diganti kata kullu itu bisa dan kalimatnya itu masih sempurna dari sisi struktur ataupun dari sisi makna yang diinginkan oleh oleh pemberi informasi, maka berarti menunjukkan bahwasanya alif lamnya di situ adalah alif lam istighraqiyah. Dan alif lam istighraqiyah ini terbagi menjadi beberapa jenis. Wahia imma listighraqil afrad. Yang pertama adalah boleh jadi untuk menunjukkan istighraq al-afrad, mencakup jenis real dari individu tersebut. Jenis real dan konkret dari individu tersebut. Contohnya adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa 28, wa khuliqal insanu dha'ifan. Dan al-insan semua manusia khuliqa diciptakan dha'ifan dalam keadaan lemah. Maka alif lam pada al-insan itu alif lamnya adalah alif lam istighraqiyah. Karena yang dimasukkan dengan al-insan adalah kullul insan, semua orang, semua manusia. Maksudnya adalah kullu fardin min afrodil insani dhaifun. Setiap individu dari individu-individu yang dinamakan manusia itu dhaifun, itu adalah lemah. Itu yang pertama, yaitu alif lam istighraqiyah untuk menunjukkan istighraqil fardi, yang mencakup semua jenis real konkret dari individu dari jenis tersebut. Ya, maka al-insan pada khuliqal insan dhaifan itu maksudnya adalah semua manusia. Kemudian alif lam istighraqiyah yang kedua adalah aul istighraqi sifatil afradi, untuk menunjukkan mencakup sifat individu. Mencakup sifat individu. Contohnya adalah dalam kalimat Khalidun ar-rajulu. Kalau dalam terjemah dalam bahasa kita, Khalid adalah ar-rajul, laki-laki sejati. Lebih terjemahnya demikian. Khalid adalah laki-laki sejati.
Apa yang dimaksud dengan ar-rajul di sini dalam kalimat Khalidun ar-rajul maksudnya adalah al-jami'u yang mengumpulkan li sifatir rijali al-mahmudati, sifat-sifat laki-laki yang baik. Khalid adalah laki-laki yang baik, bahasa kita laki-laki sejati. Karena terkumpul pada dirinya sifat-sifat baik yang ada pada lelaki, pemberani, bertanggung jawab, dan seterusnya. Islaukila, karena kenapa kita katakan bahwasanya alif lamnya di sini adalah alif lam istighraqiyah? Karena laukila seandainya dikatakan Khalidun kullu rajulin, ya, Khalid itu adalah selaki-lakinya laki-laki. Ya. Kullu rajulin artinya semua laki-laki. Maksud kita adalah selaki-lakinya laki-laki. Ala wajhil mubalaghati, dalam bentuk, dalam rangka untuk mubalaghah, hiperbola, dalam memuji Khalid, wal majaz, dan juga dalam maksud majaz perumpamaan, la soha, maka sah-sah saja. Khalidun kullu rajulin, maksudnya adalah Khalid adalah laki-lakinya laki-laki, selaki-lakinya laki-laki, maka ini secara makna itu bisa. Maknanya adalah annahu ijtama'a fihi maftaraqa fi ghairihi minar rijali. Maknanya adalah bahwasanya dia ijtama'a fihi, terkumpul pada dirinya segala sesuatu yang membedakan dirinya dari laki-laki yang lain. Kemudian contoh yang lain adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Dzalika al-kitab, kitab ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka alif lam pada Alkitab, maksudnya adalah Alkitab al-kamil, kitab yang sempurna, fil hidayah, dalam memberikan petunjuk, al-jami' yang mengumpulkan, li sifati jami'il kutubi, sifat-sifat semua kitab, al-munazzalati yang diturunkan sebelum Al-Quran, wa khassa isoha, wa khassa isiha, dan juga keistimewaan kitab-kitab sebelumnya. Yang disampaikan oleh pensarah di sini, alif lam pada Alkitab ini adalah alif lam istighraq lis sifat. Karena dimaksud dengan Alkitab di sini adalah yang mengumpulkan semua jenis, semua sifat pada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, dan juga kesempurnaan serta khasa'is, keistimewaan yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Wal farqu baina hadhihi al-aqsami as-salasati, dan perbedaan di antara tiga jenis alif lam ini adalah annal ahdiyata, untuk alif lam ahdiyah, yuradu bimadkhuliha fardun muayyanun. Kata yang dimasuki oleh alif lam ini menunjukkan fardun muayyanun, person tertentu yang spesifik. Wallati li ta'rifil jinsi, adapun kata yang dimasuki oleh alif lam jinsiyah, yuradu bimashubiha al-haqiqatu nafsuha. Adapun untuk alif lam li ta'rifil jinsi ataupun alif lam jinsiyah, yuradu bimashubiha, yang dimaksudkan dengan kata yang dimasuki alif lam ini menunjukkan makna al-haqiqah nafsuha, semata-mata hakikat secara umum dari jenis tersebut. La, bukan matasduku alaihim minal afrod, ya, bukan menunjukkan mencakup semua individunya. Wallati listighraq, adapun alif lam istighraqiyah, lil istighraq yuradu bimashubiha kullul afrodi haqiqatan au majazan. Kata yang dimasukinya ini menunjukkan makna ya, semua individu secara hakiki ataupun secara majaz. Tadi karena disampaikan oleh pensaro ada istighraq fard, ada istighraq sifat. Istighraq fardin ini mencakup secara real, konkret semua jenis individunya. Ya, khuliqal insanu dhaifan, artinya adalah semua jenis manusia, tidak terkecuali satupun. Kemudian istighraq sifat, kemudian tadi adalah Khalidun ar-rajul. Ya, yang kita terjemahkan Khalid adalah laki-laki sejati, karena ar-rajul di sini maksudnya adalah seorang laki-laki yang terkumpul pada dirinya sifat-sifat laki-laki sejati. Ya, maka alif lam ahdiyah ini kurang lebih kita bahasakan dengan alif lam ma'rifah, sebagaimana secara umum kita kenal alif lam ma'rifah.
Kemudian alif lam jinsiyah itu menunjukkan jenis secara umum. Sedangkan alif lam istighraqiyah itu adalah menunjukkan makna semua. Wa qauluhu adapun perkataan Ibnu Hisham wa ibdalul lami miman lughatun himyariyatun. Adapun mengganti huruf lam pada alif lam dengan huruf mim ini merupakan dialeknya qabilah himyar. Ai maksudnya adalah ibdalul lami fi al-mu'arrifati lughatun liqabilati himyarin min qabailil yamani. Maksud beliau adalah mengganti huruf lam dalam alif lam pema'rifah diganti kemudian lamnya diganti mim, kita bilang al jadinya am. Ini merupakan lughah dialek salah satu dialek dari qabilah himyar yang merupakan salah satu dari qabilah Yaman. Fayaquluna sehingga mereka katakan untuk semisal kata al-ghulam, mereka katakan am-ghulamun. Kemudian untuk kata al-farsu menjadi am-farsun. Maka lamnya diganti dengan mim. Jadi ini adalah dialek qabilah himyar. Dan ini kurang ma'ruf secara umum dalam bahasa Arab. Sehingga sikap kita ya kita gunakan yang masyhur saja, lamnya tetap lam. Adapun lamnya kemudian diganti mim, maka ini ya bahasa kita sekedar ya, pengetahuan untuk kita bahwasanya ada qabilah yang membacanya demikian. Baik, maka itu adalah 3 macam alif lam, ada alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah, kemudian juga ada alif lam istighraqiyah. Demikian yang bisa kita tambahkan sebagai pelajaran kita di ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di poin ke-6 untuk isim ma'rifah yaitu al-mudhaf li ma'rifah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi